dirompas. Bilang sama dia, Ana udah sampai ke tempat dia tuh di Minahasa. Suruh dia coba sampai ke tempat Ana di Wonasa, di Manado. Kau nak orang potong-potong bala dua apa dia. Kita so sampai pada Petampa di Minahasa. Kita so sampai di Bitung, kita so sampai di Girian. Waktu kasus itu kita so sampai di sana, kita pergi sendiri ke sana. Coba suruh dia datang sendiri ke Wonasa kalau berani. Jangan cuma berani di medsos, percuma, dosa banyak mulu. Aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Video di awal yang kita lihat tadi itu adalah video sekitar awal tahun lalu. Video itu adalah video tantangan Habib Bahar kepada Andi Rompas ya. Jadi ceritanya itu dulu di Kota Bitung, Sulawesi Utara itu ada aksi bela Palestina ya. Jadi ada banyak massa di situ yang melakukan aksi untuk bela Palestina. Entah kenapa kemudian akhirnya di situ terjadi bentrok ya antara massa aksi bela Palestina itu dengan massa anggota ormas adat Mahuni Makassau ya, yang terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara, sehingga terjadilah tantang menantang di situ antara Habib Bahar Smith dengan panglima ormas adat tersebut, yakni Andi Rompas ya. Andi Rompas ini adalah panglima ormas adat Mahuni Makassau itu. Dan entah kenapa kemudian perseteruan antara Habib Bahar dengan Andi Rompas ini mereda ya. Ini mereda, tidak terdengar lagi kabarnya ya. Baru setelah kemarin terjadi tantang menantang kembali Habib Bahar dengan Sayyid Tengku Muda Kori itu, entah kenapa motifnya Andi Rompas ini muncul kembali ya, muncul kembali di halayak menantang Habib Bahar ya. Kata Andi Rompas itu untuk menyelesaikan masalah sebelumnya yang tidak terselesaikan antara Habib Bahar dan Andi Rompas, yakni permasalahan antara bentrok massa pendukung aksi bela Palestina dan massa anggota ormas adat Mahuni Makassau itu ya. Kita lihat dulu cuplikan tantangan dari Andi Rompas. Beberapa hari ini saya mendengar viral Bahar bin Smith mendatangi salah satu kiai di Banten. Bahar, saya Andi Rompas, urusan kamu belum selesai dengan saya. Gak usah pakai acting film-film begitu. Datang sini di Manado, datang sini di Ngana Petana di sini. Kita tunggu. Jangan usah pakai cerita tanya supaya ada polisi di situ kan. Jelaslah polisi pisahin. Karena punya urusan sama kita belum selesai. Sesuai janji saya, orang kelarkan Ngana secara adat. Karena Ngana sudah menghina Ngana punya tanah sendiri yang katanya Ngana orang Minahasa. Ngana bilang datang ke kampung Katang di mana Ngana datang? Nggak pernah Ngana datang. Jadi tidak usah Ngana mau datang situ seakan-akan, dan polisi hanya ya seakan-akan ada siapa di belakang Ngana. Kita tidak ada siapa-siapa, kita sendiri. Kita bukan kayak Ngana yang cuma bicara-bicara sendiri. Kita tantang pribadi Ngana. Kita mau di mana? Datanglah di sini. Ngana punya kampung kan di sini. Datang sini. Datang di Manado.
Jangan sudah tahu Banten ngana punya wilayah ngana datang ya otomatis lah datang di sini. Datang ke Manado, aku dapat yang kita Andi Rompas. Jadi jangan cuma besar-besar mulut memprovokasi umat-umat muslim dan seakan-akan mau kasih tunjung-tunjung jago. Jangan begitu. Kita ini semua cinta damai. Tapi kalau gaya-gaya seperti kamu ini, ya memang harus dibasmikan. Saya Andi Rompas, tunggu tantangan Bahar bin Smith. Kamu mau di mana? Dan gak usah pakai viral-viral. Langsung Jo. Jangan pakai viral-viral. Aku dapat di mana tuh? Datang ke Manado sini ana. Mulia ngabe jago sampai di mana? Jangan cuma cerita kita sudah datang di Bitung, sudah datang di Katang, sudah datang di mana. Tidak usah lah. Kalau rukun-rukun kenapa susah mau rukun-rukun? Kalau mau damai-damai kenapa susah mau damai-damai? Kenapa tidak bisa saling gandeng tangan, pegang tangan, orang semua satu? Gak usah kasih lihat jago-jago mau turun sendiri. Kita tantang anak secara pribadi sekarang. Datang anak ke Manado kalau anak jago. Ya, kita tunggu saja ya kelanjutannya ini bagaimana. Tetapi saya itu berharap tidak terjadilah bentrok-bentrok yang semacam itu ya. Karena begini, Habib Bahar itu kan seorang ulama ya. Masa seorang ulama, penceramah, pimpinan pesantren mempunyai banyak santri, kok selalu ditantang duel begitu ya. Harusnya ulama itu kan ya mengajar, mengaji begitu ya, membimbing umat. Jadi kalau saya pribadi berharap duel, bentrok ini tidak terjadi lagi ya. Saya pun juga berharap nanti itu Habib Bahar tidak ada lagi tantang menantang siapapun ya. Karena seorang ulama itu harusnya itu ya dihormati, disegani, sehingga tidak ada orang yang berani menantang duel saking dihormatinya seorang ulama itu. Tetapi entah kenapa, karena mungkin yang nampak di halayak itu Habib Bahar ya seperti itu yang kita tahu ya, bukan yang nampak itu adalah sisi keulamaannya, sehingga banyak yang menantang duel. Harusnya kan seorang ulama itu ya dihormati ya, tidak ada yang berani menantang duel. Kalaupun ada yang berani menantang, harusnya yang menantang dari sisi keilmuan, seperti misalnya yang dilakukan oleh Mahesa Al-Bantani itu, menantang baca kitab ya, itu masih baik lah, karena itu masih ilmiah begitu ya. Kalau duel itu saya pikir bukan zamannya ya. Indonesia ini sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun 2045 Indonesia emas begitu ya. Masa mau bentrok terus begitu. Jadi saya berharap kedua belah pihak ini mau berdamai dan tidak ada bentrok ini. Dan saya juga berharap Habib Bahar itu mau berubah ya, tidak lagi ya seperti itu, lebih menonjolkan sisi keilmuannya, keulamaannya, membimbing santri, membina para santrinya, pesantrennya. Saya harap begitu saja ya, daripada ya seperti yang sudah-sudah dan banyak yang menantang dan kemudian terjadi duel-duel yang itu tidak ada gunanya untuk masa depan Indonesia ini. Begitu ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.